Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan yang selalu menolong kita, membela kita. Tuhan di pihak kita, tak ada yang dapat melawan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami. Terima kasih untuk semua berkat kebaikan-Mu. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 80 ayat 3-4. Tertulis demikian. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pria yang marah menyerbu masuk ke Museum Rijks di Amsterdam dan ia mencapai sebuah lukisan Rembrandt yang terkenal yang diberi judul Night Watch. Pria ini kemudian mengeluarkan pisau yang dia bawa, kemudian menebas lukisan itu berulang kali sehingga lukisan itu menjadi rusak. Kejadian yang mirip terjadi juga di Katedral Santo Petrus di Roma. Seorang pria masuk membawa palu dan menghancurkan sebuah patung karya Michelangelo. Dua karya seni yang sangat berharga itu rusak. Kerusakannya sangat parah. Tapi apa yang dilakukan terhadap dua karya seni ini? Apakah dibuang? Sama sekali tidak. Pihak museum dan pihak katedral menggunakan ahli-ahli terbaik untuk bekerja memulihkan kembali karya lukisan dan patung yang indah itu. Di dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan juga dapat memulihkan saudara dan saya. Mungkin keadaan kita kelihatannya hancur, tapi Tuhan sanggup untuk memulihkan. Tuhan sanggup untuk merestorasi keadaan kita. Di dalam Mazmur 80 ayat 3-4 ini tertulis perkataan pemazmur Asaf, Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa. Mazmur 80 adalah mazmur ratapan, mazmur yang berisi doa permohonan minta tolong kepada Tuhan. Kondisi bangsa Israel saat itu sedang dalam kesulitan, penderitaan, kesukaran. Dan pemazmur Asaf menaikkan permohonan doa mazmur ini kepada Tuhan. Dia katakan, pulihkanlah kami. Di dalam kesesakan, dalam persoalan kita, saudara, jangan melupakan Tuhan. Tuhanlah tempat kita berlari. Tuhan tempat kita mengungsi. Datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Jangan putus asa di dalam doa kita. Dan jangan menganggap Tuhan sebagai musuh kita, saudara. Datang kepada Dia. Dialah sumber pertolongan, sumber kekuatan buat setiap kita. Di ayat yang keempat, pemazmur katakan, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa. Kalimat pertanyaan berapa lama lagi menunjukkan perasaan gundah dari pemazmur yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Ada kalanya kita menghadapi situasi di mana kita merasa Tuhan begitu lama menjawab permohonan kita. Tuhan membiarkan kita sepertinya. Tapi sebenarnya Tuhan tidak membiarkan. Dan Tuhan bekerja menurut waktunya. Waktu Tuhan yang tidak seperti waktu kita. Ada satu kebenaran yang perlu kita mengerti, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, berdoa dan merendahkan diri, maka Tuhan akan menolong dan memulihkan serta menjawab kita. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 tertulis, dan umatku yang atasnya namaku disebut,
merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ada jaminan firman Tuhan bahwa ketika kita datang kepadanya, berdoa memohon pengampunan dan pemulihannya, maka Tuhan akan mengampuni dan memulihkan kita. Tuhan tidak pernah tuli, Tuhan selalu mendengar isi hati kita. Mari tetap bersandar kepada Tuhan, percaya pada kasih karunia-Nya, dan sabar menantikan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tetap setia, tetap mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang kembali menjadi kekuatan dan tuntunan bagi kami, menerangi langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam Engkau Tuhan kami punya harapan. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kudus, Maha Suci. Tapi kami bersyukur karena Engkau juga Maha Kasih. Engkau Maha Mengampuni dan Engkau mau memulihkan keadaan kami. Yang rusak, yang hancur Tuhan mau pulihkan. Kehidupan kami yang berantakan Tuhan mau memperbaiki. Terima kasih untuk kasih-Mu yang memulihkan kami. Kami percaya menurut waktu-Mu Tuhan, kami akan melihat dan mengalami pertolongan-Mu yang ajaib dinyatakan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungilah kami dengan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah dengan Roh-Mu yang kudus agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu Tuhan Yesus dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami Tuhan selalu untuk berada di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.